Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurits di acara Kupas Tuntas Gold pada hari ini. Di penghujung minggu ini, tepatnya hari Jumat tanggal 17 Februari tahun 2023. Rekan trader semuanya, kita akan melihat bagaimana emas kemarin, gold kemarin turun sangat luar biasa ya, benar-benar gerak jatuh bebas gold pada kesempatan kemarin. Dan kalau kita lihat di sini rekan trader, saya cuma mau bilang bahwa pelemahan yang terjadi terhadap emas ini memang sudah bisa dilihat dengan nyata karena perlahan namun pasti hawkish ada tendensi bahwa hawkish akan terjadi pengetatan mata uang ya. Nah, oleh karena itu harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya bahwa apabila hawkish terjadi mau tidak mau ya, kita bisa lihat karena ini merupakan imbas dari masih adanya inflasi yang terjadi di Amerika. Oleh karena itu dirasakan untuk menaikkan tingkat suku bunga lagi. Dan menurut ya informasi-informasi yang ada ya, bahwa kenaikan tingkat suku bunga masih bisa terjadi bukan cuma 25 BP tapi 50 BP. Artinya kalau kenaikan tingkat suku bunga sampai sebesar kayak gitu akan membuat dampak yang sangat luar biasa terhadap gold ya, karena dia akan mempengaruhi terhadap indeks dolar Amerika ya. Oleh karena itu gold pun juga akan mengalami dampak yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu rekan trader, kalau sekarang kita lihat di platform di sini sudah sangat jelas kita bisa lihat bahwa pada hari ini bagaimana gold itu secara tendensi pun juga gold masih tetap ya, masih tetap sangat kuat untuk mengalami pelemahan. Kemarin saya sudah bilang bahwa memang kemarin dia jauh tinggi ya naik ya, tapi saya sudah bilang bahwa di saat kenaikan kemarin pada awal hari harap diperhatikan bahwa news akan keluar, dan setelah news akan keluar ya kita bisa lihat bahwa dia terbanting ya. Setelah rekan trader bisa lihat ini news setelah keluar kan dia terbanting nih. Dia benar-benar terbanting kemarin gold ya, turun sampai bawah walaupun dia sempat naik lagi ke posisi teratas ya. Sempat naik lagi sampai menembus level 1845. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Dia turun sampai hari ini menyentuh level 1819 ya. Dan kalau saya melihat informasi yang terjadi pada hari ini ya, kita lihat bahwa pada sesi Asia pada pagi hari memang emas lebih rendah ya, mengalami pelemahan lebih rendah pada sesi Asia ya. Dia beberapa jam yang lalu ya emas mengalami pelemahan. Dan di saat analisa yang saya berikan pun juga saya bisa bilang bahwa emas itu paling minimal itu dia akan bisa menyentuh level 1818. Dan memang ya, memang ada kenyataan bahwa ada yang bilang bahwa akan sampai secara teknikal memang dia akan bisa menyentuh ke 1815 ya. Ini saya kasih gambar dulu buat rekan trader ya. Ini dia bisa aja sampai di sini, bisa, tidak bisa. Tapi kan kita bisa lihat dengan kita bisa menganalisa langsung bahwa di sini kita bisa lihat dengan jelas bagaimana emas itu, kalau menurut saya kalau dia sampai ke 1815 itu artinya sangat rendah banget. Tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa emas ini dia mengambil posisi terendah itu pas di sekitaran di bawah 1820 ya, di bawah 1820 ya. Dia akan mencoba sekitar situ ya. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan pun juga bahwa pelemahan masih saja bisa terjadi ya. Oleh karena itu rekan trader, kita membaca sedikit tentang informasi yang terjadi. Di informasi yang banyak beredar ya, kita bisa lihat bahwa emas menuju ke level 1800-an. Oh, itu apakah emas akan menuju ke 1800-an? Kalau kita lihat di sini bahwa pergerakan harga emas tidak meyakinkan pada hari Kamis kemarin di tengah kenaikan kecil, walaupun kenaikannya kecil. Setelah itu kan informasi fundamental yang terjadi, akhirnya dia turun lagi ya. Walaupun dia udah turun, dia naik lagi, setelah itu dia turun lagi. Itu biasa, seperti biasa ya. Dan kalau kita lihat bahwa menjadi pertanyaan besar, apakah emas ini, gold ini bisa menuju ke 1800?
Ya, kalau sekarang kan dia telah berada di sekitaran 1823. Kalau dia bisa 1800 kan artinya 1800 itu di sekitaran sini kali ya. Di sini. Nah, 1800 itu kan artinya kan di sekitaran sini. Nah, ini pertanyaan yang paling besar nih. Apakah dia bisa menuju ke 1800? Nah, ini dia rekan trader. Menurut saya bisa saja. 1800 bisa. Tapi kan untuk menuju 1800 itu kan tidak langsung seperti kayak gitu. 1800 bisa menurut saya, tapi akan melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Situasi dan kondisi yang terjadi itu adalah mungkin berapa minggu ke depan ya. Karena setelah ini ada minggu depan tidak terlalu banyak berita yang mendukung. Setelah itu ya, mulai dengan PAM, mulai dengan rapat FOMC dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat nanti di awal bulan Maret ya. Dan kalau kita lihat untuk minggu depan, saya masih berpikir bahwa emas masih dalam tendensi bearish. Masih dalam tendensi bearish walaupun tendensinya itu tidak terlalu kuat. Karena kalau kita lihat pun juga secara teknikal, kita lihat mingguan. Secara teknikal mingguan pun juga menurut saya minggu depan dia masih turun lagi. Dan kalau menurut saya penurunan minggu depan menurut saya ya, dia bisa ini 1800 ya. 1800 di sini artinya kalau menurut saya untuk kalau 1800 bisa menurut saya. 1800 oke, dia akan menuju 1800, tapi menurut saya yang paling terlemah itu dia bisa aja di 1765. Bisa rekan trader secara mingguan. Dan kalau kita lihat memang tendensi penurunannya ini sudah sangat kuat untuk minggu depan ya. Masih bisa akan menurun sampai minggu depan. Minimal dari menuju 1800 atau yang paling terendah itu di seputaran 1765. Ya, 1765 kan di daerahnya kan sekitar sini ya. 1765 ini saya kasih 1765. Ini ya, saya kasih tanda dulu di sini. Nah, oleh karena itu rekan trader harap terus diperhatikan. Nah, 1675 kan di sini ya. Nah, itu ini 1800 ini rendah kali, ini sangat rendah nih. Tapi kita akan lihat ke depan. Dan kalau kita lihat bahwa pada hari ini kecenderungan emas itu dia akan berusaha kalau maksimal dia mengalami kenaikan, saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba kenaikan itu sampai menurut saya 1829 atau di seputaran sini deh. Ya kalau nggak di situ di seputaran sini menurut saya ya. 1829 atau 1828 lah menurut saya ya. Dia akan mencoba, tapi kalau saya lebih senang sih bukan di sini sih, saya lebih senang dia di sekitaran sini deh. 1829 ya. Oleh karena itu menurut analisa saya sekarang emas ini dia sudah masuk dalam fase di mana terjadi konsolidasi. Tidak tertutup kemungkinan dia akan turun juga sampai menuju ke 1812, 1818 ya. 1818 kalau malah saya bilang dia akan berusaha turun ya. Kalau saya bilangnya dia akan berusaha turun itu sampai di sekitaran sini. 1800, nah ini dia ya 1812 ini ya. Makanya kan oke, kita kasih skenario dulu. Skenarionya dia masih bisa berusaha turun lagi. Kalau dia bisa kembali lagi menembus 1820 artinya dia akan turun sampai ke level 1818 atau ke 1885. Setelah itu dia akan naik ya. Setelah dia akan naik. Tapi kalau dia tidak menyentuh di sini artinya dia akan naik. Ini skenario pertama. Skenario pertama yang mana sih? Skenario saya tulis dulu deh. Skenario pertama ya. Skenario pertama. Skenario pertama. Nah, ini dia. Dan kalau seumpamanya dia akan naik rekan trader, ini skenario pertama sini. Nah, dan kalau seumpamanya dia akan naik rekan trader, kalau seumpamanya dia tidak menembus level 1820 sini, artinya kan dia tidak akan turun sampai ke 1818 ya. Artinya saya bisa bilang bahwa skenario berikutnya ini kalau seumpamanya dia tidak mencapai di sini ya, artinya tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik, dan saya bisa memprediksikan bahwa dia akan naik itu sampai menuju ke 1829 di sini ya. 1829 menurut saya, walaupun kalau mau lebih tinggi lagi sih ya di seputaran 1833 sih menurut saya. Tapi saya bilang 1829 oke lah, 1833 deh ya. Ini adalah skenario kedua saya. Nah,
Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa ini adalah skenario kedua. Skenario kedua, kita bisa lihat ini skenario kedua. Ya, kita bisa lihat di sini. Oke, skenario kedua itu dia akan mencoba naik sampai di level sini ya. 1833, tapi menurut saya 1829 udah paling tertinggi sih. Kalau dia lewat situ artinya dia akan naik ke 1833. Tapi menurut saya tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun malahan sampai ke 1815. Itu adalah skenario yang terjadi pada pergerakan emas pada hari ini. Karena ditunjang juga pasar udah mulai setelah informasi besar udah selesai, gold udah pound sterling udah, jadi saya pikir emas sudah mulai masuk dalam fase-fase keredaan ya. Emas sudah masuk dalam fase-fase keredaan karena salah satu faktor juga ya karena udah akhir minggu sih ya, udah mau penutupan. Tapi kita akan lihat setelah masuk di pasar Amerika nanti. Tapi prinsipnya dia bergerak tidak terlalu jauh, masuk dalam range yang telah saya tentukan untuk bisa naik tinggi lagi atau turun di bawah lagi. Menurut saya udah kesempatannya kecil karena pertama udah akhir minggu ya. Pasar udah mulai tidak terlalu bereaksi ketat lagi, apalagi tadi barusan berita udah keluar. Ya saya pikir dia akan bergerak di fase-fase seperti yang telah saya bicarakan tadi. Oke rekan trader semuanya, demikianlah kupas tuntas gold pada hari ini. Intinya kita mengupas dan kita menuntaskan gold sampai sedetail-detailnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Happy weekend buat rekan trader semuanya, rekan trader market dan rekan trader Indonesia. Salam profit Indonesia.